Welcome buat kamu yang baru pertama hadir atau yang sudah sering hadir. Buat kamu juga yang sekarang lagi ada di Surabaya, Jakarta, Palangka, atau di semuanya. Sekarang kita mau memuji dan menyembah Tuhan dulu. Tapi sebelum itu kita mau yel-yel. Kita semua bangkit berdiri, kita mau yel-yel lagi. Kita gerak-gerakan tangan dulu, kakinya digerak-gerakan. Oke, siap? Kita yel ya. Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Sekali lagi yang lebih semangat, oke? Joy! Yes, yes, yes. I'm awesome. Hai semuanya, selamat datang di Joy Kids Online Service. Ayo kita semua mau siap memuji Tuhan. Kita semua yang di rumah kita mau bangkit berdiri. Ayo semuanya kita mau berdiri. Kita mau gerak-gerakkan badan kita ke kiri ke kanan, ya supaya nggak kaku semuanya ya. Kita mau mulai lagu kita yang pertama. Ayo semuanya siap. All small, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat aku berharga, berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ayo lebih semangat lagi. All small, short and tall, semua diciptanya. Tuhan membuat aku berharga, berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Lebih semangat lagi. Aku bisa. Bertalenta, berkarya bagi kerajaannya. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Kita melompat lebih tinggi lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Tepuk tangan semuanya dong. Yang lebih keras lagi yuk, sama-sama yuk. Haleluya, kita punya Tuhan yang terbaik buat kita ya. Apapun musim kehidupan kita, siapapun kita, masih anak-anak sekalipun, yang seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi kita punya Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah hujan sendiri. Yes, God. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala masalah hidupku.
udah semangat semua kan? Sekarang kita mau main games dulu nih. Nama gamesnya adalah Catch the Egg. Nah, cara mainnya itu nanti ada satu, Kak Jennifer ini akan lempar telurnya dari belakang ke belakang, dari depan ke belakang. Dan terus nanti ada Kak Rian sama Kak Sam yang akan nangkep telurnya. Nah, kira-kira kalian dukung yang mana nih yang bisa juara? Oke, kita lihat gamenya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya sudah selesai. Siapa nih pemenangnya nih? Kak Sam dapat berapa nih? Dapat berapa telur? Kak Sam dapat 1. Kak Rian? 1. Weh, Kak Rian dapat banyak. Yeay. Nah, game ini juga bisa kalian mainin di rumah sama kakak, sama adik, atau sama papa mama. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Halo Joy Kids, kita ketemu lagi di channel kesayangan kamu, Joy Online Service. Dan di tahun ini tema kita adalah Adventure with God to be Awesome Kids. But, coba kalian perhatiin, bulan ini bakalan seru banget karena kita bakalan adventuring, like actually adventuring, bakalan jalan-jalan ngelihat banyak sekali hal yang super seru-seru banget. Dan kita mengikuti perjalanannya seseorang namanya Musa yang dituntun sama Tuhan. He's gonna go through a bunch of amazing things. Oke? Nah, aku pengen share dulu sama kita semua hari ini tentang sebuah sungai namanya Sungai Nil. Oke, semuanya diucapkan sama-sama Sungai Nil. 1, 2, 3, Sungai Nil. Oke, kayak boleh 3 kali lipat lebih keras semuanya ya, semuanya mengucapkan, jangan cuman kayak udah mau tidur. Oke, kita ngomong bareng-bareng 1, 2, 3, Sungai Nil. Oke, nah Sungai Nil ini letaknya teman-teman ada di Afrika dan dia ini menyusuri sepanjang 9 negara. Wow, ini gede banget. Oke, jangan bayangin 9 kota, enggak, 9 kota terlalu kecil. Ini 9 negara di Afrika. Jadi sungai ini tuh panjang sekali dan besar banget. Ada banyak sekali binatang yang ada di dalamnya. Ada binatang yang ikan-ikan biasa sampai binatang yang buas pun juga ada di situ, teman-teman. Nah, kita akan ngeliat gimana waktu itu di Sungai Nil itu ada bayi tapi bayinya nggak mati loh. Kayak keren ya. Nah, kita ucapin dulu sama-sama hari ini. Tema kita hari ini adalah God is watching over me. Oke, kita lakukan sama-sama. Oke, kalau watching gini tangannya di depan mata. Oke, God is watching over me. Oke, sekali lagi lebih keras semuanya melakukan. 1, 2, 3. God is watching over me. Nah, Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Nah, teman-teman, lama setelah Yusuf yang kita bahas bulan-bulan kemarin, setelah Yusuf itu meninggal, kemudian ada seorang Raja Firaun yang jahat yang memerintah di Mesir. Nah, waktu itu kan bangsa Israel juga ada di Mesir. Nah, Raja Firaun ini merasa bahwa bangsa Israel ini makin banyak. Dan kalau makin banyak, nanti mereka jadi menguasai Mesir dong. Gimana? Ya kan, akhirnya diputuskan untuk orang-orang Israel ini dijadikan budak. Dan mereka dijadikan budak selama beratus-ratus tahun, lama banget. Dan setelah itu, bayi laki-laki yang lahir di Israel itu harus dibunuh. Kasian banget kan teman-teman, can you imagine kamu yang cowok-cowok atau kamu yang punya brothers, kamu nggak punya brothers, atau kamu yang cowok, kamu nggak akan ada di dunia ini. Kayak how sad, you know? So akhirnya waktu itu banyak sekali bayi yang dibunuh. Nah, ada seorang mama yang dia melahirkan bayi laki-laki. Tapi dia itu sayang banget sama anaknya dan dia kayak kasihan banget. Dia nggak rela anaknya ini untuk dibunuh. Akhirnya dia siapin keranjang, dihanyutkan anak ini di Sungai Nil. Nah, setelah itu teman-teman, Putri Firaun itu pas lagi main di Sungai Nil. Terus dia lihat, loh kok ada bayi? Dia bilang ini pasti bayinya orang Israel. Gitu, sama dia diselamatkan. Dan dikasih namalah bayi ini Musa, karena artinya
aku mengangkat dia dari air. Jadi nama Musa artinya diambil dari air. Nah setelah itu kemudian Musa besar di kerajaan Firaun, di kerajaan Mesir. Dan terus tapi dia sadar, oh ternyata aku ini bukan orang Mesir. Gitu, aku ini sebenarnya orang Israel. Dan waktu suatu hari ada orang Mesir mukul orang Israel, dia jengkel. Dia pukul orang Mesir keras-keras sampai orang Mesirnya mati. Dia juga kaget. What have I done? Ya kan barusan aku ngapain nih? Gitu. Nah akhirnya dia ketakutan. Terus kemudian dia pergi dari situ, dia kabur untuk dia pergi ke Midian. Musa hidup di Midian bertahun-tahun. Nah kemudian suatu hari waktu dia itu menggembalakan kambing dan domba Yitro mertuanya, dia ngeliat teman-teman di Gunung Sinai waktu itu ada sesuatu yang aneh. Apa anehnya? Perhatikan sini semua, oke? Lihat gadgetnya semua. Ada semak yang kena nyala api, ada apinya, tapi nggak terbakar. Kayak how weird is that? Ya kan? Ini semak kena api tapi kok bisa nggak terbakar? Nah, Musanya langsung kepo kan? Dia kepengen tahu gitu kayak apa ya ini? Terus dia deketin. Terus kemudian tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan bilang, katanya, Musa, katanya gitu. Terus dia bilang, iya Tuhan gitu. Wah dia tahu kalau itu Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, kamu jangan mendekat lagi. Buka dulu sepatumu karena ini tanah yang suci. Katanya gitu. Terus kemudian Musa mendekat. Terus Tuhan bilang, aku tuh sedang ngelihat penderitaan umatku Israel yang ada di Mesir. Katanya gitu. Dan mereka tuh berteriak minta tolong, aku mau membebaskan mereka. Katanya kayak gitu. Nah terus kemudian Tuhan bilang, sekarang kamu Musa yang aku utus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari negeri itu. Nah teman-teman, berapa dari kita yang pernah kalau disuruh sama mamanya atau papanya atau gurunya kita cari alasan? Ayo ketawa nih ya kan? Kalau misalnya kita disuruh bikin gini, enggak tapi masih ini mau ini itu. Ayo makan. Enggak tapi masih kerja PR. Ayo kerja PR. Enggak tapi lapar. Aduh tapi kenyang. Aduh tapi pusing. Ayo pasti ada yang pernah gitu kan? Nah Musa tuh kayak gitu juga loh teman-teman. Which is jangan ditiru. Ya waktu Tuhan bilang, ayo kamu yang bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, Tuhan siapa aku ini? Katanya, kok aku yang bawa bangsa Israel? Terus Tuhan bilang, aku yang akan menolong kamu. Katanya gitu, dan nanti kalau sudah keluar kamu akan beribadah di gunung ini yang aku ketemu sama kamu ini. Terus alasan lagi Musa, kayak kita ya. Aduh, tuh si Musa kemudian alasan, Tuhan nanti kalau misalnya dia nanya, siapa namanya Tuhan yang nyuruh aku bilang apa? Terus Tuhan bilang, hey aku adalah aku. Ya kan, I am who I say I am. Katanya gitu, aku nih Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memenuhi segala keperluanmu. Terus Tuhan bilang, memang nanti di bangsa Mesir, Raja Firaun itu tidak akan gampang-gampang melepaskan kamu kecuali dengan tangan yang dipaksa. Katanya gitu. Tapi terus kemudian Musa alasan lagi teman-teman. Ampun ya kak. Terus Musa bilang gini, Tuhan kalau nanti bangsa Israel gak percaya sama aku kayak gimana? Like my goodness. Tuhan kasih bukti buat Musa. Musa kamu pegang apa? Dia pegang tongkat teman-teman. Coba tongkatnya dilemparkan ke tanah. Dilempar tongkatnya ke tanah. Terus jadi apa? Jadi ular. Wow. I think if I was there, kayaknya I would have run kayak so far. Will not come back. Ya kan kok bisa? Tongkat jadi ular. Mungkin waktu itu Musa juga kaget ya kali ya. Terus habis itu Tuhan bilang lagi gini. Mungkin waktu itu God was having a good laugh. Jadi Tuhan bilang gini, coba kamu pegang ekornya. Wah. Kayak can you imagine kita disuruh pegang ekornya ular? Pasti tapi ada banyak teman-teman Joy di sini yang berani. Ayo yang berani angkat tangan. Siapa yang berani angkat tangan? Wow, ada beberapa nih yang berani, ada beberapa yang belum berani. Waktu itu sama Musa dipegang lagi ekornya. Terus kembali itu jadi tongkat. Terus habis itu Tuhan kasih tanda lagi yang berikutnya. Coba masukkan tanganmu ke dalam saku bajumu katanya itu. Masukkan. Oke, coba dikeluarkan tangannya. Shut, dikeluarkan. Wow, tangannya tiba-tiba sakit kusta. Putih semua. Musa juga pikir, aduh gimana ini gimana? Terus habis itu sama Tuhan digini, masukin lagi ke saku bajumu. Dimasukin lagi. Sekarang keluarin. Dikeluarin. Wow, terus tangannya jadi sembuh teman-teman. Nah maksudnya apa? Tuhan bukan hanya sekedar mau main-main, tapi Tuhan mau nunjukin sama Musa bahwa hey,
I am with you. I am watching over you. Aku ini memperhatikan kamu dan aku menyertai kamu jalan sama kamu. Tapi teman-teman, ya ampun, Musa punya alasan lagi. Dia bilang, Tuhan, tapi aku ini nggak pandai bicara. Aku ini orangnya gagap. Katanya gitu. Aku ini gagap. Ngomong aja tuh nggak bisa. Wah, dia kayak gitu-gitu teman-teman. Terus habis itu Tuhan bilang gini, hey, siapa yang bikin lidah? Hey, siapa yang kasih orang kemampuan bicara? Terus teman-teman, ya ampun, masih alasan lagi Musanya. Kayaknya I'm getting tired of his excuses. Musa alasan lagi, dia bilang, Tuhan, utus orang lain aja deh. Like what? Gimana sih? Ya kan kita semua aja berdoa supaya Tuhan itu bisa pakai hidup kita. Lah, Musa malah bilang, Tuhan, orang lain aja gimana sih? Gitu. Tapi Tuhan bilang, no, harus kamu. Dan dia bilang, aku yang akan menyertai kamu. And I am watching over you. Dan waktu kamu melakukan semua hal nanti di depan kamu, yang mungkin gampang, mungkin susah, mungkin seneng, mungkin sedih, I am still watching over you. Dan Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan itu akan jalan sama Musa. Apalagi dengan semua tanda-tanda yang dia sudah lakukan. So, teman-teman, hari ini kita semua bisa percaya bahwa God is watching over me. Kita ucapkan sama-sama dengan gerakannya 1, 2, 3. God is watching over me. Sekali lagi 1, 2, 3. God is watching over me. Dalam semua hal, kalau Tuhan bisa perhatikan Musa dari sejak dia bayi, dari sejak dia ada di kerajaan Mesir, dari sejak dia pindah ke Midian, Tuhan temuin dia di sana. Tuhan tahu kan, because He's watching over Musa. Dan kemudian setelah itu Musa mau kemana pun, Tuhan itu memperhatikan kehidupan Musa. Nah, sehingga kita lagi ngapain pun, kita dimanapun, waktu kita lagi sekolah, waktu kita lagi udah bosan untuk sekolah, waktu kita lagi bermain, waktu kita lagi mungkin sedih, waktu kita ngerjain tugas, waktu kita lagi seneng, waktu kita apapun, God is watching over us. Kita nggak pernah sendirian, Tuhan selalu ada buat kita. Sehingga yuk kita sama-sama makin fokus juga sama Tuhan. Kalau Tuhan udah segitu sayangnya sama kita, boleh dong kita juga makin sayang sama Tuhan. Oke? So, kita lakukan sekali lagi sama-sama, God is watching over me. Oke? 1, 2, 3. God is watching over me. Wow, amazing banget ya firman Tuhan hari ini. Kita ulangin sama-sama super kebenarannya. God is always watching over me. Sekali lagi yang lebih keras. God is always watching over me. Dan ayat penuntun hari ini kita ambil dari Keluaran 1 sampai 4, ayat 1 sampai 17. Or Exodus chapter 1 until 4, verse 1 until 17. Dan ayat hafalan hari ini kita ambil dari Kejadian 28 ayat 15. Ingatlah, aku akan menolong dan melindungimu kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Aku tak akan meninggalkan engkau sampai telah kulakukan segala apa yang kujanjikan kepadamu. Or Genesis 28 verse 15. I'm with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised to you. Oke, sekarang kita sudah selesai, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih Engkau terus menjagai kami, mengawasi kami Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Engkau berikan buat kami dan keluarga kami. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami kembali, Engkau yang jagai dan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa untuk like, give positive comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman kamu. Bye, see you next week.